Tes. Mohon maaf ya, tadi ada hang, jadi harus di restart cukup lama. Iya Pak. Ya. Jadi kita lanjutkan ya. Jadi kita akan lihat kemarin hasil skor docking kemarin ya. Saya share screen. Excel saya sedang loading. Kelihatan Excel saya? Iya Pak, kelihatan. Ya. Jadi kita akan mengkombinasi kira-kira apa yang mau dikombinasikan. Yang jelas Bu Alia ya, molekul Bu Alia ini akan kita kombinasikan ya dengan yang mana ya. Jadi bisa dengan ini, misalnya 3 ini ya. Nah, jadi Bu Alia sama Mbak Amanah ya, dua molekul. Jadi 3 molekul ini. Nah ini nanti akan kita kombinasikan ya, sehingga kita kalau dari apa PPT tadi itu yang paling kurang stabil yang mana ini? Yang kurang stabil itu berarti amanah 2 ini. Amanah 1 ya Pak. Amanah 1 ya. Oh, kurang stabil. Kurang stabil itu yang tinggi lebih positif ya Pak, berarti ya Pak? Iya. Jadi yang ini ya. Berarti yang amanah 1 ya. Nah, berarti ini M1 ya. Jadi ini yang akan nempel dulu di enzim PPRAG ya. Kemudian setelah itu ini Bu Alia. Ya, Bu Alia. Jadi ini M2 ya. Kemudian yang ini ini M2 tadi ya. Nah, yang ini berarti ini M3. Nah, gitu ya. Nah, jadi kita akan dockingnya itu berarti yang berarti ini M3 ya, berarti M3 ya. Berarti amanah 2 kemudian akan didokengkan dengan yang sudah ditempeli amanah sama M2 atau Bu Alia ya. Nah, jadi kita akan membuat folder. Nah, jadi kan tadi ada Bu Alia,
dan amanah 1, amanah 2. Nah, jadi ini yang akan kita jadikan kombinasi di pertemuan keempat. Nah, kita harus apa? Ini Bu, berarti M1 tadi kan yang ini ya. Jadi ini M1. Dan ini M2. Terakhir ini adalah M3. Nah, sampai sini dulu. Ada yang ditanyakan untuk menentukan M1, M2, dan M3. Nah, M1 ini ya, amanah 1 ini sudah ada. Oh ya, sudah ada ini. Yang terbaik sudah ada ya. Ya, Bu Alia, sudah ada juga yang apa terbaik ini. Dan yang ini M3 sudah ada ya. Sampai sini ada pertanyaan? Sehingga kita akan melihat hasil ya. Nah, itu M3 2 1 itu KNU ya. Sampai sini jadi token kombinasi kita itu ini ya, M3, M2, M1. Sampai sini ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum ya. Nah, jadi yang terakhir kali itu kita adalah pengen M3 itu ligan ya, ligan. Ya, M3 ligan. Jadi ligannya ini bisa kita ambil dari ini, M3 ini ya. Jadi M3 ini punya ligan ya, ligan ini akan kita copy, kita taruh di sini. Nah, terus replikannya sama ya, replikannya semuanya sama. Jadi di sini replikannya sama. Ya, divalidasi juga. Jadi replikannya kita ambil. Nah, kemudian softwarenya sama ya. Jadi softwarenya akan kita ambil CMD ini C1KNU dan plan. Copy. Nah, yang membedakan adalah protein ya, protein. Jadi karena saya belum bisa coding step by step ya. Jadi proteinnya adalah protein ya. Proteinnya adalah protein yang sudah ditempeli dengan jadi reseptor asli ya. Yang sudah ditempeli dengan M1 dan M2 ya. Jadi M1 itu yang amanah ini,
M2-nya yang Bu Alia. Nah, sehingga kita buka di sini. Kita akan loading protein aslinya dulu ya. Jadi new load other file format ya. Ini mol2 civil. Ya, di sini di E. Ya, kita pertemuan keempat. Nah, jadi kita akan membuat protein yang ditempeli dengan M1. M1 itu yang amanah ini ya. Nah, jadi kita akan ambil protein. Yang ditempeli ya. Ini M37 ya. Ini M1 tadi ya. Nah, kalau mau langsung berarti terus sekarang ditempeli yang M2. M2-nya itu yang punya Bu Alia. Ya, jadi di sini load ya. Mol2 ini balik lagi yang Bu Alia ini M2 ya. Nah, M2 yang terstabil. Nah, ini nomor 6. Nah, jadi karena codingnya itu kan ligan sama protein. Jadi protein yang sudah ditempeli 2 molekul tadi itu kita sebut protein juga ya. Jadi ini sudah nempel ini ya. Nah, ini akan kita simpan sebagai protein untuk docking kombinasi. Jadi join objek. Nah, entry-nya masuk dulu. Diklik dulu. Baru proteinnya. Nah, supaya apa? Supaya proteinnya apa? Di atas ya. Kan apa? Tidak apa istilahnya? Tidak wajar ya. Kalau ligan mengandung protein, kalau protein mengandung ligan kan wajar ya. Jadi kalau diklik sini, nah ternyata ada 3. Nah, ini UNK, ini UNA. Jadi ini apa? Amanah 1, ini Bu Alia. Ya. Nah, begitu ya. Nah, terus ini akan kita simpan sebagai protein. File, save as, other file format juga. Protein ya. Mol2 civil. Nah, ini akan kita tempatkan di, jangan sampai keliru, di docking yang kombinasi. Nah, yang di sini ya. M3, M2, M1, KNU. Di sini itu sebagai protein. Nah, gitu. Ada pertanyaan? Jadi ini menempel ya, 2 molekul nempel ya. Ya. Ya, jadi ini karena sudah kita simpan bisa kita gerakkan. Nah, kita lihat di sini bahwa enzimnya tersebut itu apa ditempati oleh 2. Nah, ini molekul pertama ini ya. Ini itu yang amanah ya. Kita warnai enggak? Bisa. Kemudian yang ini Alia. Nah.
Nah, jadi ini ya. Jadi nempelnya nggak jauh-jauh ya, nggak jauh-jauh. Tidak terus melintang kemana-kemana, tidak. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Oh, pernyataan. Nah, terus kita dongengkan. Nah, kita dongengkan. Jadi kita akan buat tabel di sini. Ya. Kita buat tabel ini ya. Kita copy. Nanti skor dongengnya yang akan kita pakai pembanding yang paling stabil ya, ini jadinya. Nah, kita akan buat ya M3, M2, M1, 1 KNU. Ya. Jadi artinya ini KNU ini reseptornya ya, ditempeli sama M1, M2, kemudian baru M3. Nah, ini berapa? Nanti akan kita uji dengan jangan di sini ya. Nah, kalau ada perbedaan bermakna, ya, berarti ada gunanya. Kalau enggak ada gunanya. Sampai sini bisa dipahami? Nah, jadi ada protein, replikan, ligan. Nah, sekarang kita dongeng. Huruf kecil. Step mode bind, ref, ligan, moltu, protein, moltu. Ya. Ini sama ya, binding site centernya tetap sama. Mode screen PC_1 KNU. Ya, kita lihat apakah bisa melebihi dari minus 100 ya. Harapannya minus 100 berapa begitu. Kalau tidak ada perbedaan berarti kombinasinya tidak bermanfaat ya. Ada pertanyaan sambil menunggu hasil? Pengennya saya buat buku ya, mudah-mudahan bisa saya buat buku ya. Nah, mestinya sudah, nah kelihatannya ada harapan ini ya. Minus 114 ya, dibanding minus 100 berapa tadi ya. Jadi kayaknya kombinasinya bermanfaat ini. Menaikkan skor dongeng secara bermakna, ada perbedaan skor yang bermakna. Bagaimana kalau kombinasinya cuma 2? Nah, bisa kita lihat nanti. Ya. Wow. Ada pertanyaan dari sini ya?
Pak Hari, saya ingin bertanya. Ya, ya Pak, silakan. mungkin nggak Pak kalau misalkan dikombinasikan nanti hasil docking score-nya itu malah lebih tinggi, lebih tinggi Mungkin, dibandingkan dengan docking score yang tunggal. Oh bisa Pak? mungkin bisa. Jadi makanya tidak selalu. Makanya ini ada pengaruh juga apa? Jadi molekul kompleks ini, jadi intinya yang stabil, yang akan apa namanya berada di dalam tubuh kita itu. Kompleks yang terstabil itu yang mana? Itu yang paling yang paling minus kan. Jadi kalau misalnya ini tadi hasilnya misalnya minus 99, berarti itu nggak akan ada itu. Yang ada adalah yang paling stabil, yaitu yang tadi minus seratusan tadi ya. Nah, jadi pedomannya adalah kompleks yang terstabil itu yang paling minus. Nah, jadi kalau kombinasinya seperti ini, berarti ada kemungkinan kombinasi ini berguna karena ini yang akan terjadi di dalam tubuh kita. Apa namanya? Urut-urut nempelnya itu harus mengikuti kaidah ini ya. Jadi yang paling reaktif dulu yang nempel, kemudian diikuti berikutnya begitu. Nah, ini bisa kita uji dengan uji T nanti. Nah, kita bisa mencoba kombinasi yang lain ya. Jadi misalnya kita mau mengkombinasi yang mana misalnya. Misalnya amanah 1 dengan amanah 2 bisa. Kalau ini dicampur kira-kira memberikan efek gimana? Atau alia dengan M1 misalnya bisa ya. Jadi itu bisa kita prediksi dengan docking. Karena tidak selalu menguntungkan ya, tidak selalu menguntungkan. Nah, jadi seperti itu. Nanti bisa kita coba. Ya, Iya, silakan. berarti efeknya inhibisi ya Pak kalau kayak gitu berarti. Iya. Maksudnya karena kalau misalkan kombinasi docking score-nya jadi lebih besar berarti ya berarti dia malah menginhibisi antar obat gitu ya Pak, antar senyawa gitu. Ya, betul. Atau mungkin bahasa kita sinergis ya duanya. Jadi Iya Pak. sinergis sebagai inhibitor begitu ya. Nah, tapi ada kalanya di kombinasi itu malah nggak bagus. Mungkin saling bertentangan begitu ya, saling kedudukannya di dalam enzim itu jadi tidak stabil begitu ya. Nah, jadi di sini kita bisa juga nyoba bagaimana kalau kombinasinya ini, misalnya ini kan 3 ya, berarti 3. Kalau mau 2 misalnya M1 dengan M3 misalnya. Berarti nanti M3 di sini, M3 ya, yang sudah ditempeli oleh M1 gitu ya. M1 kemudian 1 KNU. Nah, gitu. Atau yang berikutnya kombinasinya apa? Ya. Jadi ini tidak ada salahnya kalau dicoba publikasi ya, publikasi tentang kombinasi. Nah, memang ini saya tengok belum ada ya, masih bisa diperdebatkan ya. Jadi kalau di luar negeri kelihatannya sudah ada dokter kombinasi. Misalnya ini M1 dengan M2 misalnya. Ini kan 3 sama 1. Sekarang 1 dengan 2 misalnya ya. Nah, berarti di sini M2, ini M1, dan ini 1 KNU. Nah, jadi ini M3 dengan M1, M2 dengan 1, sekarang M3 dengan M2. Berarti Izin bertanya boleh Pak? oh boleh, silakan. Kebetulan mungkin kan saya pas pertemuan awal kemarin itu nggak ikut ya Pak, dan tadi terlambat Iya. juga. Saya mungkin Iya. boleh bertanya ya Pak. Sebenarnya Boleh, tujuannya silakan. apa ya Pak? Kalau kita mengkombinasikan ini untuk apa dockingnya itu docking kombinasi seperti ini gitu Pak? Ya, pertama tentu
kalau untuk menilai kandungan suatu ekstrak misalnya. Jadi misalnya suatu ekstrak mengandung 3 molekul itu kalau membandingkan nantinya dengan masing-masing itu kan tidak ini ya, tidak logis ya, tidak logis karena kan kalau kita makan itu kan tiga-tiganya mendudukin reseptor ya. Jadi harusnya kan dengan dosing kombinasi. Nah, kemudian juga untuk menilai apakah dosing kombinasi itu bermanfaat atau tidak. Kombinasinya maksudnya. Misalnya tadi yang saya contohkan, ada obat paten itu isinya ibuprofen dengan paracetamol. Nah, itu bisa kita pahami dengan dosing. Nah, ternyata bermanfaat kombinasinya. Karena apa? Karena skor dosingnya jadi berbeda bermakna dengan yang paling bagus, ibuprofen. Sehingga kombinasi itu berguna kenapa? Karena bisa diturunkan dosisnya. Diturunkan dosisnya sehingga untuk paracetamol itu mengurangi efek samping hepatotoksik begitu. Iya, Pak. Kemudian Pak, kalau kita tadi terkait bicara dengan ekstrak, di ekstrak itu kan Pak kandungannya pasti sangat banyak ya Pak. Betul. Apakah rasional juga apabila kita hanya mengkombinasikan 3 atau misalnya 2 gitu? Itu apa Ya. memang ada aturannya atau bagaimana gitu Pak? Minimal pengkombinasiannya Ya. itu berapa senyawa misalnya? Oh ya. Jadi ini kita kita dengan asumsi ya, asumsi. Nah, kayak kemarin yang saya contohkan di dalam kencur itu kan ada kandungan yang terbanyak. Nah, itu bisa kita ambil misalnya yang terbanyak itu berapa? Misalnya 5 terbanyak, 10 terbanyak. Jadi ada istilahnya catatannya. Kenapa? Kalau semua misalnya kan kalau semua yang kadarnya kecil sekali kan enggak ini juga ya. Jadi kalau dalam farmakologi kita kan ada MEC ya, minimal efektif konsentrasi. Ya betul. Jadi sebenarnya kalau yang mau benar sekali itu yang kira-kira kadarnya itu mencapai MEC begitu. Tapi kan kita agak susah ya, sehingga pendekatannya kita ambil 5 terbanyak kadarnya atau 10 terbanyak begitu ya. Kalau semuanya tentu tidak, karena yang kecil sekali tentu tidak akan memberikan respon begitu ya. Kembali ke farmakologi bahwa yang memberikan respon adalah yang harus melampaui MEC begitu. Dan ketentuan dosing ini juga berlaku untuk kadar yang istilahnya setara begitu ya, yang setara. Jadi misalnya di sini misalnya kayak tadi yang saya contohkan, kandungan di dalam kencur misalnya, itu kan setara dengan, jadi yang kita ukur itu setara kadarnya dengan yang ada di selekoksid misalnya begitu. Jadi dengan kadar yang setara. Jadi kalau kita membandingkan skor dosing itu dengan kadar yang setara ya. Kalau kadarnya berbeda tentu nanti akan bias juga begitu. Baik Pak, terima kasih banyak Pak penjelasannya. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah ini kita akan lihat ya. Jadi yang di sini kita akan ada 4 kombinasi ya, M3, M2, M1, 1NU, kemudian M3, M1, 1 KNU, M2, M1, 1 KNU, kemudian M3, M2, 1 KNU. Nah sehingga yang barusan ini bisa kita, nah ini sudah selesai, kita coba CD. Nah ya, jadi kita udah selesai. Ini bisa kita tutup. Kemudian bisa kita masukkan tabel ya. Jadi kita, nah jadi yang ini kita masukkan tabel base rankingnya. Nanti kita uji dengan uji T ya, berpasangan. Nah.
Jadi kalau dilihat sepintas ya, kalau dilihat dari sepintas, ya kalau kita bandingkan yang tertinggi ya, yang tertinggi itu kan ini ya, amanah ya, M3 ya, minus 100 dengan minus 119 ya. Jadi ditinjau dilihat sepintas saja ketahuan bahwa ini akan memberikan perbedaan yang bermakna ya antara ini dan ini ya. Kita uji T nanti ya. Nah begitu. Nah jadi kombinasi 3 ini memberikan hasil yang lumayan bagus ya. Minus 19 ya, cukup signifikan sekali ya. Jadi kombinasi ketiga ini bagus begitu ya. Jadi seperti itu. Nah sekarang kita coba yang ini M3 M1 KNU ya. Nah, kita coba M3 terus underscore M1 KNU. Nah ini berarti M3 ya. Berarti ini M3 sebagai ligan ya. Jadi sama dengan di sini, berarti ligannya bisa kita ambil ya. Berarti ligannya kita ambil, sekalian softwarenya ya. CMD kita ambil, Ning kita ambil, ini kita ambil, PC, ini juga, replikan juga. Yang membedakan ada protein nanti ya. Nah, jadi ini kita pastikan di sini. Nah, sekarang kita lihat protein. Nah, proteinnya adalah protein yang ketempelan M1. Nah, sehingga kita akan buat sini protein yang ketempelan M1. Jadi di sini mol sipil ya, kemudian di sini pertemuan keempat. Nah, yang ketempelan M1 ya, M1. Nah, jadi ini kita ambil yang di sini ya. Ini ada protein, ada M1 yang terstabil tadi ya. Yang paling bagus tadi. Sehingga ini kita buka. Nah, jadi ini akan kita ambil proteinnya. Kemudian kita balik lagi. Kita ambil ini M1 yang paling stabil. Itu ini. Ya. Nah, ini simpan sebagai protein untuk doke kombinasi. Dengan cara edit ya, join objek. Ya, entry-nya dulu kita klik. Terakhirnya protein. Nah, ini kita simpan sebagai protein. Tapi proteinnya untuk doke kombinasi ya. Yang sudah ketempelan M1. Nah, jadi kita akan tempatkan di sini. Nah, sebagai protein. Protein wall 2. Nah. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, jadi ini proteinnya terisi sama M1 ya. Yang sudah nempel di sini. Nah, karena saya belum pandai kodenya, maka bertahap nempelkannya. Nah, setelah ini baru ditempeli M3 begitu. Nah, sehingga kita akan lakukan docking di sini. Nah, jadi ligannya ligan M3, proteinnya adalah PPRAG yang sudah ditempeli M1 begitu.
Nah, sehingga ini kita docking plan mode bind ref underscore ligand titik mol 2 spasi 5 spasi protein. Enter. Plan spasi mode screen pt 1 KNO titik txt. Ya. Nah, harapannya ini karena M3 sama N1, maka kita pembandingnya juga M3 ya. Nah, karena yang terbagus kan M3 ya. Jadi yang di sini nanti pembandingnya adalah M3 ini juga 100 juga ya. Jadi kita akan melihat bagaimana kombinasi 3 molekul dengan 2 molekul itu hasilnya bagus yang mana. Nah, ini hasilnya. Kalau ada pertanyaan silakan bisa interupsi. Nah ya, minus 100 ya. Nanti kita bandingkan dengan M3-nya, berbeda bermakna enggak? Kalau enggak ada perbedaan berarti kombinasinya ya tidak menguntungkan. Kita memakai 2 molekul tapi hasilnya sama dengan 1 molekul ya. Begitu. Sampai sini ada pertanyaan? Pak Hari, saya izin bertanya. Ya, silakan. Pak, kan kalau misalkan di ekstra kan berarti dia ada banyak sekali senyawa. Nah, terus sebenarnya ada nggak sih Pak tips atau trik istilahnya seperti itu yang istilahnya senyawa A digabungkan dengan senyawa B itu, senyawa A digabungkan dengan senyawa B, C, dan D itu akan memberikan efek yang lebih baik dibandingkan dengan kalau misalkan senyawa A kemudian nanti digabungkan dengan senyawa B, C, D, E, F seperti itu Pak. Kan takutnya ya seperti yang tadi Pak Hari sampaikan kalau misalkan senyawa A dengan senyawa B dikombinasikan, misalkan dia kemungkinannya lebih baik seperti itu Pak misalkan. Tapi apabila dikombinasikan A, B, dan C malah lebih buruk. Nah, sedangkan kalau pada senyawa-senyawa yang di dalam ekstrak itu kan banyak sekali Pak. Nah, sedangkan kalau kita nyoba satu persatu kan itu ternyata akan sangat panjang Pak. Kira-kira ada nggak sih Pak tips dan triknya yang untuk kita mensiasati, oh kalau dengan ini, kalau A dengan B misalkan dia pasti akan baik atau A, B dengan C tidak akan baik seperti itu Pak. Jadi screening di awalnya ada kira-kira atau tidak ya Pak? Ya, jadi sebenarnya itu mirip yang ditanyakan tadi ya, mirip yang ditanyakan sebelumnya. Jadi kalau diekstrak itu ya harus semuanya didokengkan. Jadi dengan catatan tadi kita pilih misalnya 10 konsentrasi tertinggi misalnya. Nah 10 molekul itu harus ditempelkan semua karena itu akan termakan semua kan. Nah sementara yang saya contohkan di sini ya, yang saya contohkan di sini itu adalah kombinasi sebagai molekul ya, kombinasi sebagai molekul. Jadi kalau saya punya molekul ya, jadi kan Bu Alia punya molekul, terus Mbak Amanah punya molekul. Nah, jadi dari 3 ini itu yang paling bagus yang mana kombinasinya. Jadi kalau ini melihat sebagai molekul. Kalau ekstrak tadi, kalau ekstrak itu ya kita ambil misalnya 10 konsentrasi tertinggi, ya 10 itu harus kita tempelkan semua. Karena itu kan termakan sehingga dia harus memenuhi kaidah-kaidah nempelnya itu tadi diurutkan tadi. Jadi masing-masing misalnya 10 molekul ya 10 molekul didokengkan masing-masing terus diurutkan terus ditempel-tempelkan sesuai dengan urutan tadi begitu ya. Jadi kalau yang 10 molekul
misalnya terbanyak kandungannya, kita dongengkan, ya kombinasinya ya ke-10 itu. Kalau yang di sini itu maksud saya untuk menilai. Kalau kita punya molekul, jadi di sini bayangan saya, Bu Alia punya molekul, Mbak Amanah punya molekul 2. Nah, kombinasi yang bagus itu yang mana? Itu maksud saya begitu ya. Ternyata di sini ketiga molekul memberikan hasil yang bagus ya. Yang ini baru jalan ya. Yang ini kita belum tahu nanti begitu. Bisa dipahami? Ya Pak Hari, terima kasih. Berarti kalau ekstrak itu berdasarkan ya yang seleksi SI dengan persen kelimpahan relatif gitu ya Pak ya? Betul, Langsung betul. berarti Jadi, semuanya dikombinasi. Oke, baik. ya, jadi tinggal Terima kasih, Pak. kita memilih. Kita tinggal memilih definisinya. Mau kita ambil yang kadar dari berapa sampai berapa. Yang jelas kalau kadarnya terlalu kecil itu kan nggak bisa melampaui MEC ya, minimal effective concentration. Jadi mungkin tidak perlu kita sertakan. Tetapi kalau tujuannya untuk menemukan molekul baru ya, seperti yang mungkin pernah saya ceritakan. Jadi saudara Algi itu sedang ngambil S2 di IPB. Dia mendongengkan kandungan daun salam itu ada kalau nggak 200-300 molekul itu. Didongengkan semuanya. Kemudian ada molekul yang kadarnya itu sangat sedikit dan itu tidak mungkin memberi efek. Tapi hasil dongengnya sangat bagus. Nah, sehingga itu bisa kandidat sebagai obat baru. Nah, bagaimana cara mensintesisnya sebagai obat tunggal nanti begitu. Jadi menemukan molekul baru dari tanaman begitu. Jadi seperti itu. Jadi untuk menemukan senyawa baru yang dituntun dari kandungan tanaman begitu, ya. Baik, terima kasih Pak Hari. Ya. Yang lain ada? Pak, izin bertanya lagi, Pak. Ya, silakan. Terkait dengan proses pendokingan ini kan kita ada menggunakan suatu software. Apakah untuk yang kombinasi ini bisa digunakan di seluruh software atau bagaimana ya, Pak? Nah, itu kalau di software lain saya kurang tahu ya ininya step-stepnya gimana, codingnya gimana saya nggak tahu ya. Jadi saya belum bisa jawab ya. Jadi yang jelas kalau secara menggunakan plan itu tahap-tahapnya bisa kita jelaskan seperti itu begitu ya. Kalau software lain saya kurang tahu ya, bisa nggak di apa. Tapi sebenarnya intinya kalau bisa membuat seperti tadi, jadi protein itu akan ditempeli atau reseptor akan ditempeli dengan beberapa obat. Nah, urutan nempelnya adalah secara tadi sunatullah tadi ya, dari yang paling reaktif menuju ke yang kurang reaktif atau dari yang paling tidak stabil menuju ke yang stabil begitu. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Ya, ini sudah sampai mana? Sudah sampai 9 ya, 100-an ini. Karena angkanya sedikit ini nanti kita lihat uji T-nya gimana ya, sama atau berbeda. Nah, berikutnya kita akan ini ya, M2 M1 KNU ya. M2 M1 KNU, sehingga kita akan bikin folder baru M2 M1 1 KNU. Nah, jadi ini M2-nya adalah ligan M2 yaitu di sini. Jadi ligannya bisa kita pakai, kita copy. Ya. Kemudian M1 KNU. Nah, kita tadi sudah punya proteinnya M1 KNU yang ditempeli M1. Jadi proteinnya sama pakai di sini. Jadi proteinnya bisa dipakai di sini, protein
replikan, plan, PC, min, CMD. Nah, copy, kita di sini. Nah, sehingga ini tinggal kita running, plan, spasi, tab, mode, ending, mode, file, replikan, Moltus spasi 5 spasi protein titik moltu dan plan spasi strip mode screen pc underscore 1knu titik txt enter. Nah, ini M2 sama M1. Jadi nanti yang dibandingkan adalah dengan M2 ya. Jadi kalau di sini M2 dengan M1 sini, nanti pembandingnya adalah M2 ya. Pembandingnya di sini minus 90. Nah, kita lihat yang di sini. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau sudah paham nanti gampang ya. Mungkin karena baru pertama masih pelan-pelan memahami. Nanti kalau sudah paham gampang nanti ininya. Karena prinsipnya yang kita pakai itu tadi ya. Jadi yang nempel itu adalah yang aktif dulu. Nah, makanya harus kita urutkan dari score docking. Kalau misalnya gini Pak, Ya, ini kan kita melakukan kombinasi ini baik sekali. Ini betul. Memasukkan satu senyawa, ligan, terus kita jadikan seolah itu jadi protein, gitu ya Pak? Betul, betul. Nah, ketika terjadi ini permisalan aja Pak, misal M1, M2, lalu baru M3. Nah, ketika M1, M2, kemudian dikombinasikan dengan M3 itu langsung melonjak jauh itu, apa itu artinya Pak? Dari molekul M3 itu Pak? Jadi sangat negatif. Oh ya, jadi kombinasi berarti itu ketika molekul itu mendudukin reseptornya tadi itu menjadi sangat stabil, berarti sangat bagus gitu ya. Jadi mungkin bisa kita ibaratkan kalau kita bekerja sama itu yang bisa saya selama ini yang bisa saya ambil manfaat itu begini. Kalau skodoknya masing-masing tinggi ya, itu malah tidak bagus ternyata ya. Tapi kalau yang satu ada jarak itu ternyata bagus ya. Jadi bisa kita ambil filosofinya bahwa kerjasama itu misalnya antara ekonomi kuat dan ekonomi lemah itu bagus kerjasamanya untuk misalnya untuk usaha apa begitu ya, itu bagus ya. Kalau yang sama-sama tinggi itu digabung kelihatannya malah tidak bagus itu ya. Nah seperti itu, sementara seperti itu ya. Jadi sebenarnya nggak jaminan ya Pak itu Pak. Kalau misalnya skor tinggi semuanya itu terus kemudian kombinasi jadi lebih bagus. Enggak. Nanti akan saya tunjukkan ya dokeng yang waristamol itu. Nah, ini saya lanjutin dulu CD result. Enter more ranking PSV. Jadi
Jadi ini yang tadi ini masih jalan ini ya. Jadi kita akan ambil yang ini tadi ya, M3 dan M1. Nah, M3 dengan M1 kita tengok base rankingnya. Nah, jadi ini M3 dengan M1 kita tengok. M3 M1 kan. Nah, jadi kalau M3 dengan M1 ini yang akan kita bandingkan adalah jadi M3 M1 berarti yang kita bandingkan adalah M3. M3-nya berapa? Minus 100 ya. Nah ini ya, ini sebagai contoh. M3 dengan M1 berarti M3-nya, nah ini M3 dengan M1 digabung kok apa? Nah, jadi M3 dengan M1 ya, ini minus 100,59, kalau digabung malah minus 157 ya. Ya. Jadi ini dari segi statistik sepintas saja udah ini nggak bagus gitu ya. Artinya ini kita kasih kode merah, nggak bagus, ya, nggak bagus atau di sini. Nah kalau yang ini, yang kombinasi ini dengan ketiganya ya. Nah itu kelihatannya bagus ini ya. Ini bagus. Nah, sekarang kita lihat yang ini, M2 dan M1. Nanti pembandingnya M2 nanti ini. Ya, M2, M1 ini sedang jalan. Ya, baru sampai. Nah, sekarang yang terakhir, M3 dan M2 ya, M3 dan M2. M3 dan M2. Nah, ini M3-nya sama, liganya berarti M3 ini. Ya, berarti pakai ini M3. Ini akan kita ambil ligannya. Ligan terus yang lain juga sekalian, CMC, Ming, PC, sama replikan. M3, M2 ya. Tadi yang mana ya? Tadi berapa tadi? Tadi itu M3 dan M2. M3 dan M2 ini. Ya. Nah, proteinnya itu protein yang ketempelan M2 ya. Jadi yang punya Bu Alia ini. Protein. Jadi kita akan load filenya Bu Alia. Ya, karena kita membutuhkan protein yang ditempeli dengan yang punya Bu Alia. Ya. Nah ini yang konformasi ke-6 ini. Nah ini akan kita jadikan
protein ya. Jadi edit join object, diklik bawahnya dulu, baru proteinnya, baru disimpan sebagai protein. Nah, jadi jangan lupa tadi berapa tadi? M2 sama M1 ya tadi. M3 sama M2, M3 sama M2, 32 tadi yang ini. Protein titik moltu. Nah, sekarang kita dongengkan lagi yang ini 3 dan 2. Nah, ini. Plan mode baik. Tema plan mode set. Nah, harus sampai 4 ya. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Nah, ini ada contoh ini ya. Ada perbedaan ya. Jadi ada perbedaan antara algetika dan algetika dengan paracetamol ya. Jadi kalau molekul saya dikombinasi dengan paracetamol itu sama dengan kombinasinya ibuprofen dengan paracetamol. Jadi ada perbedaan. Jadi menambah bagus begitu ya. Kemudian aspirin. Jadi kalau aspirin dengan paracetamol juga ada perbedaan bermakna antara aspirin dan kombinasinya dengan paracetamol ya. Kemudian ibuprofen dengan paracetamol ya,
dibanding ibuprofen. Ya, kemarin sudah. Nah ini tidak ada perbedaan antara algetika dengan algetika ibuprofen ya. Jadi kalau molekul saya digabung dengan ibuprofen sama-sama bagus, itu ternyata malah nggak bagus ya. Ya begitu. Kemudian ini tidak ada perbedaan yang bermakna antara aspirin dan isoster aspirin. Isoster ini molekul baru desain saya. Bagaimana kita membuat molekul yang sama khasiatnya dengan aspirin tapi tidak mengiritasi lambung. Itu saya namakan isoster aspirin ya. Jadi sama persis khasiatnya, bedanya kalau aspirin mengiritasi lambung, kalau isosternya itu sifatnya basa, jadi tidak mengiritasi lambung begitu. Jadi di sini saya bisa ambil kesimpulan kalau molekul saya yang bagus digabung dengan ibuprofen itu tidak ada perbedaan, jadi digabung atau enggak sama saja. Tapi kalau digabung dengan paracetamol itu ada perbedaan bermakna, artinya lebih bagus kombinasinya begitu. Nah begitu, kembali ke sini. Kalau ada pertanyaan silahkan. Jadi malam ini kita akan menyelesaikan tentang docking kombinasi. Pertemuan besok kita akan visualisasi masing-masing molekul ya. Dan kombinasinya. Jadi kalau kombinasi ini kalau molekulnya masih simpel itu Lig Plus itu bisa menampilkan, tapi kalau sudah kompleks dia nggak kuat, nggak bisa begitu. Mbak Arisa sudah paham ya? Ya Pak Hari, insya Allah. Ya, jadi kalau ada 10 molekul ya 10. Kalau dibacakan misalnya 5 ya 5 itu aja di kombinasi begitu. Baik Pak. Ya. Karena kalau cara ngitungnya dijumlahkan kan nggak logis kan. Jadi kalau misalnya 5 molekul terus skornya dijumlahkan gitu kan nggak logis kok ya. Karena nempelnya bareng ya. Ini sudah selesai yang ini. Udah, kita lanjut CD. Esal or is thinking CSV enter ya. Jadi ini yang M2 M1 ya. M2 M1. Temuan 4 M2 M1 nih. M2 M1 ya ini. Nah ini apa M2 M1. M2-nya ini ya. Nah, M2 yang asli ini Datanya nih ini juga bagus ya, M2 M1 ya. Ya. Nah, jadi yang kita bandingkan M2-nya ya. M2 dengan M1 kan bagus M2. Nah,
Kalau M2 sendiri itu minus 90 ya. Tapi kalau digabung minus 102. Nah, ini kalau kita lihat sepintas ya, nanti kita uji T ini karena dekat kita uji T nanti. Ya, tinggal satu lagi ini nanti bisa kita uji T ya. Ada pertanyaan sampai sini? Mohon izin bertanya Pak Hari. Ya, silakan. Untuk ligan molekul yang kita miliki itu ketiganya itu bisa diikat nggak ya Pak kalau melalui aplikasi Yasara? Bagaimana ketika molekul itu Bisa diikat tidak melalui aplikasi Yasara menjadi satu file? oh, bisa. Nanti kalau ya gimana? Ya, kalau begitu bisa nggak Pak kalau satu file 3 ligan itu jadi satu terus didockingkan dengan reseptornya? Oh, enggak, maksud saya gini, maksudnya kalau untuk visualisasi ya. Kalau untuk apa ini kan harus memenuhi kaidah tadi ya. Kalau kalau tiga ligan dijadikan satu itu kita harus bisa memerintahkan yang paling reaktif dulu yang ini. Kalau nggak kita perintahkan nanti kan jadi nggak ada prosedurnya nanti ya. Makanya di sini pakai langkah-langkah itu karena kita istilahnya harus mengikuti hukum-hukum yang ada ya. Nah, jadi kayak tadi itu kenapa saya jelaskan satu-satu karena kita akan menjelaskan bahwa yang kita lakukan ini masuk akal. Jadi kalau ada tiga molekul ya, misalnya oksidator sama reduktor. Nah, oksidatornya satu misalnya, reduktornya 3. Nah, itu yang akan bereaksi itu kan yang aktif dulu. Makanya tadi yang mau nempel ke reseptor itu yang aktif dulu. Yang aktif dulu itu kalau di sini bahasa lainnya yang tidak stabil. Tidak stabil itu kan aktif. Bahasa lainnya begitu ya. Jadi kalau yang tadi misalnya 3 molekul diikat terus disuruh nempel, nah itu nanti ini
tidak sesuai dengan prosedur itu, hukum alam yang ada begitu. Iya. Iya, Pak. Iya, Terima betul. kasih, Pak. Iya, iya. Kalau bisanya bisa, tapi nanti kita salah gitu ya, salah ininya. Iya. Salah apa namanya, memahami konsep begitu. Iya. Begitu. Ini masih bisa diperdebatkan karena itu ide saya ya. Jadi di buku belum ada. Jadi kalau ada yang mendebat, saya berusaha untuk bisa menjelaskan begitu. Dan itu bisa kita jelaskan apa kalau kita kan apa, kalau ke filosofinya ya, ke filosofinya misalnya kalau ada pembagian sembako dari pemerintah, itu harusnya yang nempel, yang bereaksi dulu, itu yang ekonominya lemah, dia lebih aktif gitu. Jadi di sini juga yang paling reaktif, yang paling membutuhkan, itu yang akan nempel dulu begitu ya. Jadi kalau ada pembagian sembako terus apa yang kebagian dulu pengurusnya, saudaranya gitu, ya itu nggak benar ya. Kita belajar apa dari kimia, belajar apa istilahnya, apa namanya, etika pembagian sembako misalnya begitu. Di suatu daerah itu ada itu, dia punya toko terus ternyata dapat pembagian dari pemerintah, ternyata tetangganya komplain, akhirnya disuruh kembalikan gitu karena dia punya toko kok menerima bantuan pemerintah untuk yang ekonomi lemah. Nah, akhirnya karena tetangganya protes, akhirnya dikembalikan begitu. Sudah mau selesai, tinggal dikit lagi, 5 menit. Nah, tadi sempat hilang waktunya, jadi kalau masih ada pertanyaan kita layani, kita perpanjang. Pak Hari izin bertanya kembali. Ya, silakan. Pak, kalau misalkan pakai Plans ini, istilahnya kalau kita tuh semakin banyak membuka aplikasi, apakah proses dockingnya juga akan semakin lama ya Pak, seperti aplikasi docking lainnya? Atau sebenarnya itu tidak mempengaruhi? Selama ini kelihatannya tidak mempengaruhi itu. Ini tadi saya sebenarnya bisa di paralel tadi ya. Kelihatannya enggak ya. Jadi karena ini ringan apanya, softwarenya ringan, sehingga ya, sehingga sangat apa istilahnya, tidak membebani ya begitu. Oh, iya Pak. Ya. Nah, ini kita akan M3 M2 ya, kita isi terus kita uji Excel. M3 M2 ya. M3 M2 ini base ranking kita cari. Ya, jadi M3 M2 ya, M3 minus 100, M3 minus 100, 5958 ya. Jadi kalau dilihat dari sini kelihatannya nggak ada ya, nggak ada perbedaan bermakna ya. Ini bisa kita buktikan nanti ya. Karena M3 dengan M2 itu minus 100 dan
minus 90 ya, jaraknya termasuk yang dekat begitu ya. Nah, sekarang yang akan kita buktikan yang apa? Yang dekat ya, yang dekat. Kalau di belakang koma itu kelihatannya nanti tidak ada perbedaannya. Ini bisa kita buktikan. Nah, akan kita ambil sampel yang ini ya. Ya M2 dan M1 ya. M2 yang M1 dengan M2 aja ya. Nah, ini 90 dengan minus 100 ya. Atau yang tadi M2 M1 minus 102, M2-nya minus 90. Besar juga ya. Nah, kita ambil aja contoh ya. M2 ini minus 102 dengan M2 minus 90. Kayaknya ada perbedaan kalau ini. Ya, kita coba ya. Kita hitung dulu standar deviasinya. Ini B3, ya, B3 sampai B12. Satu 1,374. Satu 374. Kemudian yang M2 dan M1 ini. Ini G2, G3 ya. G3, G12. 4,962. Tadi 4,942 bukan tadi. Kita ulang. Lupa. G3 962. Ya. Kita akan ini. Ya. Jadi kita akan alia.
Share screen saya masih kelihatan ya? Masih, Pak. Ya, ya. Jadi harga mutlak terhitung 7,58 dibanding ini T tabel ya. Ini untuk alfa 0,05, ini 0,05, ini 0,025 ya. Nah, jadi berarti lebih besar ya. T harga mutlak itu lebih besar, artinya ada perbedaan bermakna ya. Jadi apa? M2 kombinasi M2 M1 ada perbedaannya bermakna dengan M2 begitu. Nah, jadi ini M2 dan M1 ada perbedaan bermakna ya. Nah, seperti itu ya. Jadi nanti apa terutama UJT ini berguna kalau angkanya dekat ya. Kalau jauh itu udah bisa sebenarnya diprediksi, tapi untuk apa publikasi atau untuk presentasi ya sebaiknya kita cantumkan ya biar audien yakin begitu ya. Pernah ada suatu seminar terus skodokenya antara -8 dengan -8,5 ya. Terus diklaim kalau ada perbedaan. Terus saya bertanya, dari mana Anda yakin kalau itu ada perbedaan? Ya karena -8,5 lebih stabil dibanding 8. Saya bilang nggak bisa, harus ada ujinya, uji T. Ya. Nah begitu. Ada pertanyaan sampai di sini? Mudah-mudahan malam ini bisa dipahami ya, untuk bisa dipraktekkan docking kombinasi. Begitu? Oh ya, malam ini juga ada berarti dua video ya, karena tadi sempat terputus ya, karena hang begitu. Bagaimana? Ada pertanyaan? Pernyataan juga boleh. Pendapat, sharing. Nah, jadi tadi dari hasil kombinasi tadi yang paling bagus tentunya yang 3 tadi ya, 3 molekul tadi, karena cukup signifikan itu ininya perbedaannya dari -100 menjadi -119 ya. Sesuatu yang kelihatannya sangat bermakna begitu. Bagaimana? Tidak ada? Mas Hidayat? Pak Risa sudah jelas ya? Pak Amana sudah? Aman, Pak. Aman. Bu Alia ada? Nah, mudah-mudahan Bu Alia nanti bisa paham ya, karena molekulnya dipakai untuk contoh sini. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, bisa kita akhiri. Besok malam kita visualisasi ya, visualisasi antara itu apa molekul-molekul tadi terhadap PPARG ini ya, dan kombinasinya. Mudah-mudahan tidak terlalu kompleks sehingga
siklusnya sanggup ya. Kalau terlalu kompleks, kadang-kadang dia nggak sanggup untuk menampilkan begitu. Bagaimana? Bisa kita akhiri? Bisa, Pak. Baik kalau gitu. Ya, Pak. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah menyelesaikan pertemuan yang keempat ya, dongeng kombinasi terhadap target PPARG. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa dicoba untuk publikasi ya, dongeng kombinasi. Rencana saya mau bikin buku ya, mudah-mudahan bisa dibuat tahun ini ya, dongeng kombinasi terhadap satu target reseptor begitu. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf banyak kekurangannya, terutama tadi juga ya sempat hang ya, sehingga lama menunggu restart tadi ya. Saya akhiri, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Hari. Ya, Terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama Hari. Ya. Assalamualaikum, sehat selalu Pak. Ya, amin, terima kasih.